Namaku Alena. Selama 3 tahun menikah dengan Fikri, aku selalu dianggap perempuan miskin oleh mertuaku. Mereka tidak pernah tahu siapa keluargaku sebenarnya, karena sejak kecil ayahku mengajarkan kami hidup sederhana dan menyembunyikan status keluarga. Setiap kali keluarga suamiku menghina, aku hanya diam. Sampai suatu hari, orang tuaku datang dari kampung menghadiri acara keluarga suamiku. Di depan banyak tamu, ayahku yang memakai baju sederhana dikira sopir. Ibuku dianggap pembantu. Mertuaku bahkan menyuruh mereka membantu membereskan acara. Dadaku terasa sesak, tapi aku tetap menahan diri. Seminggu kemudian, aku mengajak seluruh keluarga suamiku datang ke kampung halaman kami. Sepanjang perjalanan mereka terus menertawakan asal-usulku. Namun saat sebuah iring-iringan warga menyambut mobil kami di depan gerbang tua yang dijaga beberapa orang berpakaian adat, mertuaku mulai gelisah. Ia belum tahu bahwa ayahku selama ini menyembunyikan satu rahasia besar tentang garis keturunan keluarga kami. Ternyata, jangan lupa like dan komen dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe jika kalian ingin menonton cerita seru dan menarik lainnya setiap hari. Terima kasih dan selamat menonton. Namaku Alena. Kalau orang melihat hidupku sekarang, mungkin mereka mengira aku perempuan yang bahagia. Aku tinggal di rumah yang cukup nyaman, punya suami yang baik, dan tidak pernah kekurangan kebutuhan sehari-hari. Tapi tidak banyak yang tahu kalau selama 3 tahun pernikahanku, aku hidup dengan satu luka yang terus kupendam sendirian. Luka itu berasal dari keluargaku sendiri. Lebih tepatnya, keluarga suamiku. Sejak pertama kali menikah dengan Fikri, mertuaku, Bu Marni, selalu menganggap aku perempuan miskin dari kampung yang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Padahal aku tidak pernah meminta apapun dari mereka. Aku juga tidak pernah bergantung pada mereka. Tapi entah kenapa, asal-usulku selalu menjadi bahan hinaan. Semua berawal karena ayahku memang hidup sederhana. Sejak kecil beliau selalu mengajarkan kami untuk tidak memamerkan apapun kepada orang lain. Ayah bahkan sering berkata bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan orang lain. Karena itulah aku tumbuh menjadi orang yang tidak pernah suka pamer. Saat menikah dengan Fikri pun aku tidak pernah menceritakan banyak hal tentang keluargaku. Aku hanya mengatakan bahwa aku berasal dari sebuah kampung di Jawa Timur. Dan ternyata itulah kesalahan terbesar yang pernah kulakukan. Karena sejak saat itu, keluarga suamiku langsung membuat kesimpulan sendiri. Mereka menganggap keluargaku miskin. Mereka menganggap orang tuaku tidak berpendidikan. Mereka menganggap aku beruntung karena bisa menikah dengan Fikri. Awalnya aku berusaha tidak peduli. Tapi semakin lama, hinaan mereka semakin menyakitkan. Setiap ada acara keluarga, selalu ada saja sindiran yang diarahkan kepadaku. Kalau aku memakai tas baru, mereka bilang pasti barang murah dari pasar. Kalau aku memakai perhiasan, mereka bilang mungkin itu imitasi. Kalau aku diam, mereka menganggap aku minder. Kalau aku berbicara, mereka menganggap aku sedang sok pintar. Apapun yang kulakukan selalu salah di mata mereka. Yang paling sering melakukannya adalah Bu Marni dan iparku, Siska. Mereka seolah memiliki kesenangan tersendiri saat merendahkanku. Sementara Fikri tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena setiap kali suamiku ada di dekat kami, mereka berubah menjadi orang yang sangat baik. Mereka tersenyum. Mereka bersikap manis. Mereka memperlakukanku seperti anak sendiri. Tapi begitu Fikri pergi bekerja atau keluar ruangan, semuanya berubah. Sindiran demi sindiran mulai keluar. Aku pernah ingin menceritakannya kepada suamiku. Berkali-kali. Namun setiap kali melihat wajah Fikri yang begitu menyayangi ibunya, aku mengurungkan niatku. Aku tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran di antara mereka. Jadi aku memilih diam. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Pagi itu aku menerima telepon dari ibuku. Suara beliau terdengar sangat bahagia. Beliau mengatakan bahwa dirinya dan ayah akan datang ke kota minggu depan. Mereka ingin menghadiri acara syukuran keluarga yang sedang dipersiapkan keluarga suamiku. Mendengar itu aku langsung senang. Sudah hampir setahun aku tidak bertemu mereka. Aku membayangkan bisa memperkenalkan mereka kepada semua keluarga besar Fikri dengan baik. Mungkin setelah bertemu langsung, keluarga suamiku akan berhenti berprasangka buruk. Mungkin mereka akan sadar bahwa orang tuaku adalah orang baik. Mungkin semuanya akan berubah. Aku benar-benar berharap begitu. Namun harapan itu ternyata terlalu indah. Karena saat aku memberitahu Bu Marni bahwa kedua orang tuaku akan datang dari kampung, beliau justru tersenyum sinis.
Aku masih ingat kalimat yang beliau ucapkan. Katanya, semoga orang tuamu tidak kaget melihat suasana kota. Aku hanya tersenyum kecil. Lalu beliau melanjutkan. Katanya lagi, nanti bilang ke orang tuamu jangan sungkan. Kalau bingung harus membantu apa saat acara, tinggal bilang saja. Nada bicaranya membuat dadaku terasa tidak nyaman. Aku tahu maksud sebenarnya. Beliau tidak sedang menawarkan bantuan. Beliau sedang meremehkan keluargaku. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi sepanjang minggu itu, perasaanku semakin tidak tenang. Entah kenapa aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rumah keluarga suamiku ramai sejak pagi. Banyak tamu berdatangan. Saudara-saudara jauh juga mulai hadir. Aku beberapa kali melihat jam dinding, menunggu kedatangan ayah dan ibuku. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Ayah mengirim pesan singkat. Beliau mengatakan bahwa mereka sudah sampai di depan rumah. Hatiku langsung lega. Aku buru-buru berjalan menuju teras depan. Namun saat aku hampir membuka pintu, aku melihat Bu Marni lebih dulu melangkah keluar. Beliau melihat ke arah mobil yang baru berhenti. Lalu memperhatikan sosok ayahku yang turun dari kursi depan dengan pakaian sederhana yang biasa beliau kenakan. Beberapa detik kemudian, aku melihat senyum aneh muncul di wajah mertuaku. Senyum yang membuat jantungku tiba-tiba berdebar tidak nyaman. Dan beberapa saat setelah ayahku menutup pintu mobil, Bu Marni berjalan mendekatinya sambil berkata sesuatu yang membuat darahku langsung terasa dingin. Ayahku baru saja dikira sopir oleh mertuaku. Aku membeku di tempat. Dari balik pintu, aku mendengar jelas ucapan Bu Marni kepada ayahku. Katanya, "Pak, mobilnya diparkir saja di samping. Nanti setelah tamu selesai makan, tolong bantu geser kendaraan kalau perlu." Ayahku hanya tersenyum sopan. Beliau bahkan tidak langsung membantah. Aku tahu kenapa. Sejak dulu ayah selalu mengajarkan kesabaran. Beliau tidak suka mempermalukan orang lain, bahkan ketika dirinya sedang direndahkan. Tapi sebagai anak, hatiku terasa perih. Sebelum aku sempat mendekat, ibuku turun dari mobil. Beliau mengenakan kebaya sederhana berwarna krem yang sudah sering kupakai melihatnya saat menghadiri acara keluarga. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada tas mahal. Penampilannya memang sederhana. Bu Marni menatap ibu dari atas sampai bawah. Lalu tersenyum tipis. Aku langsung mengenali senyum itu. Senyum yang selalu muncul saat ia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Aku segera keluar dan memeluk kedua orang tuaku. Ayah dan ibu tampak senang melihatku. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung. Padahal aku tahu mereka pasti mengerti apa yang baru saja terjadi. Kami masuk ke dalam rumah. Awalnya aku berharap semuanya akan membaik. Tapi ternyata aku terlalu berharap. Beberapa kerabat keluarga suamiku mulai berdatangan menghampiri. Mereka bertanya siapa ayah dan ibuku. Sebelum aku sempat menjawab, Siska langsung menyahut. Katanya, itu orang tua Alena dari kampung. Ucapan itu sebenarnya biasa saja. Namun cara mengatakannya membuat suasana berubah. Seolah-olah kata kampung adalah sesuatu yang memalukan. Beberapa orang langsung mengangguk-angguk. Ada yang tersenyum kecil. Ada juga yang memandang ayah dan ibuku dengan tatapan meremehkan. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. Tapi penghinaan itu terus berlanjut. Saat makan siang akan dimulai, salah satu tante Fikri bertanya kepada ibuku. Katanya, "Ibu pasti capek ya perjalanan jauh." Belum sempat ibuku menjawab, Bu Marni malah berkata sambil tertawa. "Capek sedikit tidak apa-apa. Orang kampung biasanya kuat kerja." Beberapa orang ikut tertawa. Tanganku langsung mengepal di bawah meja. Aku bisa menerima jika mereka menghina diriku. Tapi melihat orang tuaku diperlakukan seperti itu membuatku hampir kehilangan kesabaran. Aku menoleh ke arah ayah. Beliau tetap tenang. Bahkan masih tersenyum. Sikap beliau justru membuat dadaku semakin sesak. Tak lama kemudian, acara semakin ramai. Banyak tamu berdatangan. Para ibu sibuk mengobrol. Anak-anak berlarian. Lalu sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Seorang kerabat memanggil ibuku dari kejauhan. Katanya meja prasmanan mulai berantakan dan meminta bantuan untuk membereskannya. Orang itu mengira ibuku adalah salah satu pembantu yang membantu acara. Aku terkejut. Namun yang lebih membuatku syok, Bu Marni tidak meluruskan kesalahpahaman itu. Beliau malah berkata, "Iya, tolong dibantu saja." Aku langsung berdiri. Rasanya darahku mendidih. Tapi sebelum aku berbicara, ibuku memegang tanganku pelan. Beliau menggeleng, lalu tersenyum.
Aku duduk kembali dengan mata yang mulai panas. Hari itu menjadi hari terpanjang dalam hidupku. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar gagal sebagai anak. Aku tidak mampu melindungi kedua orang tuaku dari penghinaan. Sementara itu Fikri sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia sibuk menyambut tamu dan mengurus acara. Setiap kali berada di dekat kami, semua orang langsung berubah ramah. Aku mulai mengerti satu hal. Kalau aku terus diam, penghinaan ini tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus menganggap keluargaku rendah. Mereka akan terus merasa berhak meremehkan orang lain. Menjelang sore, acara akhirnya selesai. Para tamu mulai pulang satu persatu. Suasana rumah mulai sepi. Saat itulah aku melihat ayah dan ibu bersiap kembali ke hotel tempat mereka menginap. Perasaanku semakin bersalah. Aku mendekati mereka, lalu meminta maaf. Berkali-kali. Namun ayah hanya tersenyum. Beliau menepuk bahuku pelan. Katanya tidak semua orang bisa melihat nilai seseorang hanya dari penampilan. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuatku hampir menangis. Karena ayah tidak marah. Beliau tidak kecewa. Beliau hanya terlihat sedih. Dan kesedihan itu jauh lebih menyakitkan bagiku. Saat itulah aku mengambil keputusan. Aku tidak akan membalas penghinaan dengan kemarahan. Aku akan membalasnya dengan kenyataan. Aku lalu menghampiri Bu Marni dan seluruh keluarga besar suamiku. Dengan senyum tenang, aku mengundang mereka datang ke kampung halaman kami minggu depan. Bu Marni langsung tertawa kecil. Katanya akhirnya bisa juga melihat rumah keluarga Alena yang selama ini misterius. Siska ikut menyahut. Katanya jangan-jangan mereka harus membawa kipas sendiri karena rumah di kampung biasanya panas. Semua orang tertawa. Aku ikut tersenyum. Karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sedang menunggu. Mereka mengira akan datang ke rumah keluarga miskin. Padahal bahkan aku sendiri tidak tahu apakah ayah siap membuka rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikannya. Rahasia tentang garis keturunan keluarga kami. Rahasia yang membuat seluruh warga kampung selalu menundukkan kepala setiap kali ayah lewat. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima satu pesan singkat dari ayah. Pesan yang membuatku tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Ayah menulis, "Besok ayah akan ceritakan semuanya. Sudah waktunya mereka tahu siapa keluarga kita sebenarnya." Sejak menerima pesan dari ayah malam itu, pikiranku tidak tenang. Aku membaca pesan itu berulang kali. Sudah waktunya mereka tahu siapa keluarga kita sebenarnya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sejujurnya, selama ini aku sendiri tidak pernah terlalu memikirkan status keluargaku. Ayah selalu melarang kami membicarakannya. Sejak kecil aku diajarkan hidup biasa seperti warga kampung lainnya. Aku sekolah seperti anak-anak lain. Aku bermain di sawah dan sungai seperti teman-temanku. Aku tidak pernah diperbolehkan memamerkan apapun. Bahkan saat kuliah di kota dan bertemu Fikri, aku tetap menjalani hidup sederhana. Karena itulah keluarganya sama sekali tidak pernah curiga. Mereka hanya melihatku sebagai gadis kampung biasa. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun diam, ayah akhirnya memutuskan membuka semuanya. Minggu berikutnya pun tiba. Pagi itu keluarga suamiku berkumpul untuk berangkat ke kampung halamanku. Bu Marni terlihat sangat bersemangat. Entah karena penasaran atau karena ingin membuktikan bahwa dugaannya selama ini benar. Sementara Siska dan Randy terus bercanda sepanjang perjalanan. Mereka membicarakan rumah kampung. Mereka membicarakan jalan desa. Mereka bahkan menebak-nebak bentuk rumah keluargaku. Katanya mungkin rumah kami masih berdinding kayu. Katanya mungkin kamar mandinya masih di belakang rumah. Setiap kalimat membuat dadaku terasa sesak. Tapi aku memilih diam. Aku hanya duduk di samping Fikri sambil memandangi jalan. Fikri sendiri terlihat santai. Ia tidak pernah ikut menghina keluargaku. Itulah yang membuatku selalu bertahan selama ini. Di tengah semua perlakuan buruk keluarganya, Fikri tetap menjadi suami yang baik. Hanya saja, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan memakan waktu beberapa jam. Semakin mendekati kampungku, pemandangan mulai berubah. Sawah hijau terbentang luas di kanan kiri jalan. Udara terasa lebih sejuk. Bukit-bukit terlihat di kejauhan. Namun sesuatu mulai membuat keluarga suamiku bingung. Setiap kali mobil kami melewati warga desa, banyak orang melambaikan tangan kepadaku. Sebagian bahkan langsung tersenyum lebar ketika melihat mobil kami. Awalnya mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Sampai seorang pria tua yang sedang duduk di warung berdiri dan menundukkan kepala saat mobil kami lewat. Bu Marni mulai mengerutkan dahi. Katanya mungkin orang itu salah lihat.
Aku hanya tersenyum kecil. Beberapa menit kemudian kejadian serupa terulang. Kali ini sekelompok warga yang sedang bekerja di sawah menghentikan aktivitas mereka. Mereka berdiri dan menatap hormat ke arah mobil kami. Siska mulai terlihat heran. Katanya kenapa orang-orang di sini seperti mengenal keluargaku. Aku tetap tidak menjawab. Karena aku tahu ini baru permulaan. Semakin jauh kami masuk ke wilayah kampung, semakin banyak hal aneh yang mereka lihat. Orang-orang menyapa dengan hormat. Beberapa bahkan menanyakan kabar ayahku. Mereka tidak menyebut nama beliau. Mereka menyebutnya Bapak Besar. Mendengar sebutan itu, Bu Marni mulai gelisah. Aku bisa melihatnya dari ekspresi wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak mengenal beliau, aku melihat rasa tidak nyaman muncul di matanya. Perjalanan kemudian memasuki jalan yang lebih lebar. Di kiri kanan berdiri pohon-pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun. Jalan itu berbeda dari jalan kampung biasa. Terawat, bersih, dan terlihat bersejarah. Randy yang sejak tadi banyak bicara mulai terdiam. Ia melihat keluar jendela dengan wajah bingung. Tak lama kemudian sebuah gerbang besar mulai terlihat dari kejauhan. Gerbang itu terbuat dari batu tua dengan ukiran khas yang sangat indah. Di atasnya terpasang lambang keluarga yang selama ini hanya kulihat di rumah ayah. Mobil mulai melambat. Bu Marni langsung duduk tegak. Siska memicingkan mata. Sedangkan Fikri terlihat penasaran. Mereka mungkin mengira kami salah jalan. Karena di balik gerbang itu terlihat kawasan yang jauh dari bayangan mereka tentang sebuah kampung. Saat mobil berhenti, dua pria berpakaian adat berjalan mendekat. Mereka membungkuk hormat ke arah kendaraan kami. Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Selamat datang kembali, Nona Alena. Sudah lama kami menunggu kepulangan keluarga besar." Aku melihat wajah Bu Marni berubah. Matanya membesar. Senyumnya menghilang. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut muncul di sana. Namun kejutan yang sebenarnya belum dimulai. Karena gerbang itu bukan tujuan akhir kami. Gerbang itu hanyalah pintu masuk menuju kawasan milik keluargaku. Dan beberapa ratus meter di depan sana, berdiri sebuah rumah tua megah yang selama puluhan tahun menyimpan rahasia terbesar keluargaku. Rahasia yang sebentar lagi akan membuat keluarga suamiku kehilangan kata-kata. Saat mobil mulai bergerak masuk, Fikri menatapku dengan bingung. Lalu bertanya satu pertanyaan yang membuat jantungku berdebar. Katanya, "Alena, sebenarnya keluargamu ini siapa?" Semua ejekan. Pertanyaan Fikri membuat suasana di dalam mobil mendadak sunyi. "Alena, sebenarnya keluargamu ini siapa?" Aku menoleh ke arahnya. Lalu tersenyum kecil. Aku belum menjawab. Bukan karena ingin merahasiakannya lagi. Tapi karena aku tahu beberapa menit lagi ia akan melihat semuanya sendiri. Mobil terus bergerak melewati jalan yang membelah kawasan luas milik keluargaku. Di kiri terlihat hamparan kebun yang tertata rapi. Di kanan berdiri beberapa bangunan tua yang masih dirawat dengan sangat baik. Semakin jauh kami masuk, semakin sedikit suara yang terdengar dari keluarga suamiku. Orang-orang yang sejak tadi banyak bicara mulai diam. Mereka sibuk melihat keluar jendela. Wajah Bu Marni terlihat paling tegang. Aku bisa melihat beliau berkali-kali menelan ludah. Sementara Siska dan Randy saling berpandangan. Mungkin mereka sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa menit kemudian mobil akhirnya berhenti. Di depan kami berdiri rumah utama keluargaku. Rumah itu sudah ada sejak zaman kakek buyutku. Bangunannya megah, tetapi bukan megah yang berlebihan. Justru terlihat berwibawa. Dindingnya kokoh. Halamannya sangat luas. Dan di bagian depan berdiri beberapa pilar besar yang membuat rumah itu tampak seperti bangunan bersejarah. Pintu utama terbuka perlahan. Beberapa staf rumah keluar menyambut. Mereka membungkuk hormat. Lalu mempersilakan kami masuk. Aku mendengar suara napas Bu Marni yang tiba-tiba berat. Beliau masih belum mengucapkan satu kata pun. Kami masuk ke ruang utama. Dan disitulah kejutan berikutnya menunggu. Di sepanjang dinding terpajang foto-foto leluhur keluargaku. Foto hitam putih yang usianya puluhan bahkan ratusan tahun. Ada pula beberapa lukisan besar. Di bawah setiap foto terdapat keterangan nama dan tahun. Fikri berjalan mendekat. Ia membaca satu persatu. Lalu wajahnya berubah. Aku tahu bagian mana yang ia baca. Karena di sana tertulis nama salah satu leluhur keluargaku yang sangat dikenal di wilayah itu. Tokoh yang ikut membangun daerah kami sejak puluhan tahun lalu. Fikri menoleh kepadaku. Tatapannya dipenuhi kebingungan. Seolah ia baru mengenal istrinya sendiri.
Sementara itu Bu Marni mulai terlihat gelisah. Beliau berjalan perlahan mengelilingi ruangan. Matanya terus memperhatikan setiap detail. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Tidak ada lagi tatapan sombong. Yang ada hanya kebingungan. Lalu suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ayah turun bersama ibu. Beliau mengenakan pakaian yang sama sederhananya seperti saat datang ke kota. Tidak ada yang berubah. Tetapi entah kenapa, di rumah ini aura beliau terasa berbeda. Semua orang yang berada di ruangan langsung berdiri, termasuk para staf rumah. Mereka memberi salam dengan penuh hormat. Ayah hanya membalas dengan senyum ramah. Beliau lalu menghampiri keluarga suamiku, mengajak mereka duduk, mempersilakan mereka beristirahat. Tidak ada sedikit pun nada menyombongkan diri. Padahal setelah semua penghinaan yang diterima minggu lalu, beliau punya banyak alasan untuk melakukannya. Namun itulah ayahku. Beliau selalu memilih menjaga martabat orang lain. Tak lama kemudian beberapa tamu mulai berdatangan. Bukan tamu biasa, melainkan tokoh-tokoh yang cukup dikenal di daerah kami. Mereka datang untuk menyambut kepulangan keluarga besar. Satu persatu menghampiri ayah, menyalami beliau dengan hormat. Bahkan beberapa orang yang usianya jauh lebih tua tetap berbicara dengan penuh sopan. Bu Marni terlihat semakin pucat. Aku tahu beliau mulai menyadari satu hal. Orang yang selama ini dianggap sopir ternyata dihormati oleh begitu banyak orang. Dan itu baru sebagian kecil dari kenyataannya. Menjelang sore, suasana semakin ramai. Para tamu terus berdatangan. Sementara keluarga suamiku hanya bisa duduk memperhatikan. Tidak ada lagi candaan tentang kampung. Tidak ada lagi sindiran tentang kemiskinan. Semua menghilang begitu saja. Lalu menjelang maghrib, seseorang datang. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun. Begitu memasuki rumah, semua orang langsung menyambutnya dengan hormat. Pria itu adalah Pak Harto, kepala desa yang sangat dihormati warga. Beliau langsung menghampiri ayah. Mereka berbincang sebentar. Kemudian tanpa sengaja Pak Harto menoleh ke arah keluarga suamiku. Beliau tersenyum ramah. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan mendadak hening. Katanya, keluarga panjenengan pasti bangga ya bisa menjadi bagian dari keluarga keturunan pendiri wilayah ini. Bu Marni langsung membelalakan mata. Siska hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Sedangkan Fikri tampak seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Aku sendiri hanya menunduk pelan. Karena akhirnya, sedikit demi sedikit, rahasia yang selama ini disembunyikan ayah mulai terbuka. Namun mereka masih belum tahu seluruh kebenarannya. Karena malam itu, setelah para tamu pulang, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Di sana beliau menunjukkan sebuah kotak kayu tua yang selama ini tidak pernah boleh dibuka siapapun. Lalu ayah berkata pelan, "Besok pagi, saat semua orang berkumpul, sudah waktunya mereka mengetahui alasan kenapa keluarga kita selama ini disegani seluruh wilayah ini." Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Ucapan ayah terus terngiang di kepalaku. Besok pagi, saat semua orang berkumpul, sudah waktunya mereka mengetahui alasan kenapa keluarga kita selama ini disegani seluruh wilayah ini. Aku tahu ayah tidak sedang membicarakan kekayaan. Karena sejak kecil, ayah selalu menganggap uang hanyalah alat. Ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini beliau sembunyikan. Dan besok semuanya akan terungkap. Pagi hari suasana rumah sudah ramai sejak subuh. Puluhan orang keluar masuk halaman. Beberapa membawa hasil panen. Beberapa membawa makanan. Sebagian lagi datang hanya untuk bersilaturahmi. Hal yang paling membuat keluarga suamiku bingung adalah sikap mereka. Semua orang yang datang memperlakukan ayah dengan hormat. Bukan hormat karena takut, tapi hormat yang lahir dari rasa segan dan penghargaan. Saat sarapan dimulai, Bu Marni terlihat sangat berbeda. Perempuan yang biasanya paling banyak bicara itu kini lebih banyak diam. Wajahnya masih menyimpan kebingungan. Mungkin karena semua yang dilihatnya sejak kemarin bertolak belakang dengan apa yang selama ini ia yakini. Namun aku belum melupakan penghinaan yang beliau lakukan kepada kedua orang tuaku. Aku juga belum melupakan semua perlakuan yang kuterima selama 3 tahun terakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memutuskan memberikan sebuah pelajaran. Bukan balas dendam, melainkan pelajaran. Saat sarapan selesai, aku menghampiri Bu Marni. Aku tersenyum sopan. Lalu meminta bantuannya. Kataku beberapa tamu penting akan datang siang nanti. Aku sedang kekurangan orang untuk membantu menyiapkan ruang makan. Bu Marni tampak sedikit terkejut. Tapi karena berada di rumah orang lain, beliau tidak bisa menolak begitu saja.
Akhirnya beliau mengangguk. Aku mengucapkan terima kasih. Lalu menunjukkan beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan. Menata meja, menyiapkan gelas, merapikan kursi. Tidak ada pekerjaan berat. Semuanya pekerjaan biasa. Persis seperti pekerjaan yang dulu sering beliau berikan kepadaku saat ada acara keluarga. Bedanya, dulu aku melakukannya sendirian. Sementara sekarang ada beberapa staf yang membantu. Aku memperhatikan dari kejauhan. Awalnya Bu Marni masih terlihat santai. Namun semakin lama, wajahnya mulai berubah. Ternyata melayani banyak tamu tidak semudah yang selama ini ia bayangkan. Beberapa kali beliau terlihat kelelahan. Beberapa kali pula beliau harus bolak-balik membawa kebutuhan tamu. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengamati. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Marni merasakan sedikit dari apa yang selama ini kurasakan. Siang menjelang, para tamu mulai berdatangan. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding hari sebelumnya. Mobil terus masuk ke halaman. Bahkan sebagian harus parkir di area luar karena halaman utama sudah penuh. Siska dan Randy semakin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka melihat banyak orang penting datang silih berganti. Ada pemilik usaha, ada tokoh masyarakat, ada pejabat daerah, dan hampir semuanya mengenal ayahku. Yang membuat mereka semakin syok adalah cara para tamu berbicara kepada beliau. Tidak ada yang memanggil nama langsung. Sebagian besar memanggil ayah dengan sebutan yang penuh penghormatan. Sementara Bu Marni yang sedang membantu menyiapkan minuman mulai sering mencuri pandang ke arah ruang tamu. Aku tahu pikirannya sedang kacau, karena semakin lama, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa selama ini ia telah salah menilai keluargaku. Lalu tibalah saat yang dinanti. Pak Harto datang kembali. Kali ini beliau tidak sendirian, bersama beberapa tokoh desa lainnya. Setelah semua duduk, Pak Harto berdiri. Beliau meminta izin berbicara sebentar. Suasana rumah langsung hening. Semua orang memperhatikan, termasuk keluarga suamiku. Pak Harto tersenyum, lalu mulai bercerita tentang sejarah wilayah kami. Beliau menceritakan bagaimana ratusan tahun lalu daerah itu dibangun oleh satu keluarga yang memilih tinggal bersama rakyat dan menjaga tanah leluhur mereka. Beliau bercerita tentang keluarga yang membantu warga saat masa sulit, tentang keluarga yang membangun sekolah pertama, tentang keluarga yang menyediakan lahan pertanian bagi warga. Aku melihat wajah Fikri mulai berubah, karena perlahan-lahan ia mulai menghubungkan semuanya. Dan akhirnya kalimat yang paling mengejutkan keluar dari mulut Pak Harto. Katanya, keluarga Pak Surya adalah keturunan langsung penjaga wilayah ini sejak beberapa generasi. Karena itulah hingga hari ini keluarga beliau masih dihormati seluruh warga. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Bu Marni bahkan terlihat memegang sandaran kursi agar tidak kehilangan keseimbangan. Siska membelalakan mata. Randy menatap ayahku tanpa berkedip. Sedangkan Fikri hanya menoleh kepadaku. Tatapannya penuh ketidakpercayaan. Aku tahu apa yang sedang ia pikirkan. Selama bertahun-tahun ia mengenalku sebagai gadis sederhana dari kampung. Dan sekarang ia baru menyadari bahwa ada begitu banyak hal tentang diriku yang tidak pernah ia ketahui. Namun kejutan terbesar ternyata belum selesai. Karena setelah acara selesai, ayah membuka kotak kayu tua yang semalam beliau tunjukkan kepadaku. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lama dan sebuah benda warisan keluarga yang selama ini disimpan turun-temurun. Ayah memandangku, lalu memandang keluarga suamiku. Dengan suara tenang beliau berkata, "Masih ada satu hal yang belum kalian ketahui tentang keluarga kami." Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Dan saat ayah mulai membuka dokumen pertama dari kotak tersebut, wajah Pak Harto langsung berubah serius. Seolah isi dokumen itu jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada kotak kayu tua yang berada di atas meja. Ayah membuka tutupnya perlahan. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan suara napas beberapa orang terdengar jelas. Aku sendiri sudah lama mengetahui keberadaan kotak itu. Tapi aku tidak pernah tahu apa isi lengkapnya. Karena sejak kecil ayah selalu mengatakan bahwa ada beberapa rahasia keluarga yang hanya boleh dibuka pada waktu yang tepat. Dan ternyata waktu itu adalah hari ini. Ayah mengeluarkan beberapa dokumen yang sudah disimpan dengan sangat rapi. Lalu beliau menyerahkannya kepada Pak Harto. Kepala desa itu membaca beberapa lembar dokumen tersebut. Semakin lama wajahnya semakin serius. Lalu beliau mengangguk pelan. Seolah membenarkan sesuatu yang sudah lama diketahui warga tua di daerah kami. Bu Marni mulai terlihat gelisah.
Aku bisa melihat jemarinya saling menggenggam erat. Siska dan Randy juga terlihat tegang. Sedangkan Fikri masih menatap ayahku tanpa berkedip. Ia seperti sedang berusaha memahami semua kejadian yang terjadi sejak kemarin. Ayah kemudian berdiri. Beliau memandang seluruh orang yang ada di ruangan. Lalu mulai berbicara. Katanya selama puluhan tahun keluarganya memilih hidup sederhana. Bukan karena tidak mampu. Bukan karena ingin terlihat rendah hati. Tetapi karena para leluhur kami percaya bahwa kehormatan tidak boleh diwariskan melalui kesombongan. Ayah mengatakan bahwa setiap generasi keluarga kami diajarkan untuk hidup seperti masyarakat biasa. Bekerja, belajar, menghargai orang lain, dan tidak pernah menggunakan nama keluarga untuk mendapatkan perlakuan khusus. Aku melihat Fikri mulai menunduk. Karena perlahan-lahan ia mulai mengerti kenapa selama ini aku tidak pernah membanggakan keluargaku. Kemudian ayah membuka dokumen berikutnya. Dan inilah bagian yang membuat seluruh ruangan benar-benar terkejut. Ternyata sebagian besar lahan pertanian yang mereka lihat sepanjang perjalanan masuk ke desa merupakan milik keluarga kami yang dikelola bersama warga. Bukan hanya itu, beberapa bangunan bersejarah, kawasan perkebunan, serta beberapa usaha besar di wilayah tersebut juga masih berada di bawah pengelolaan keluarga besar kami. Namun semuanya dijalankan bersama masyarakat setempat. Karena itulah warga selalu menghormati keluarga kami. Bukan karena takut, melainkan karena merasa menjadi bagian dari keluarga besar yang sama. Ruangan kembali hening. Aku melihat Bu Marni mulai memucat. Baru sekarang beliau menyadari satu hal. Orang yang selama ini dianggap miskin ternyata tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun kejutan terbesar justru datang beberapa menit kemudian. Saat semua orang masih berusaha mencerna fakta itu, Bu Yanti datang ke rumah. Bu Yanti adalah salah satu tetangga yang dulu ikut menghadiri acara keluarga suamiku di kota. Beliau sebenarnya datang untuk mengantar makanan. Tapi tanpa sengaja percakapannya mengubah segalanya. Saat berbincang dengan beberapa tamu, Bu Yanti berkata bahwa dirinya masih tidak habis pikir dengan perlakuan yang diterima orang tua Alena waktu itu. Ruangan langsung hening. Aku menoleh. Jantungku berdegup lebih cepat. Karena aku tahu kemana arah pembicaraan itu. Pak Harto bertanya apa yang terjadi. Dan tanpa mengetahui situasi sebenarnya, Bu Yanti mulai bercerita. Beliau menceritakan bagaimana ayahku dikira sopir. Bagaimana ibuku dikira pembantu. Bagaimana mereka diminta membantu membereskan acara. Dan bagaimana aku hanya diam menahan malu sepanjang hari. Seketika seluruh ruangan membeku. Aku melihat wajah Fikri berubah drastis. Tatapannya langsung beralih kepadaku. Lalu kepada ibuku. Lalu kepada ayahku. Tidak ada satupun dari mereka yang membantah. Karena semuanya memang benar. Beberapa detik kemudian Fikri berdiri. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Bukan marah biasa, melainkan marah karena merasa dibohongi. Katanya pelan, "Kenapa tidak ada yang pernah memberitahuku?" Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu jawabannya. Aku diam karena tidak ingin merusak hubungan keluarganya. Ayah dan ibu diam karena tidak ingin mempermalukan siapapun. Dan keluarganya diam karena mereka memang sengaja menyembunyikannya. Fikri kemudian menoleh ke arah Bu Marni. Tatapan itu membuat suasana semakin tegang. Bu Marni langsung menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, beliau tidak mampu menatap mata anaknya sendiri. Fikri bertanya apakah semua cerita itu benar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Dan keheningan itu sudah cukup. Karena semua orang tahu kebenarannya. Aku melihat air mata mulai muncul di mata Fikri. Bukan karena status keluargaku. Bukan karena kekayaan. Melainkan karena ia baru sadar bahwa istrinya yang selama ini dicintainya ternyata menanggung begitu banyak luka sendirian. Luka yang berasal dari keluarganya sendiri. Saat itulah Fikri melangkah perlahan menuju ibuku. Lalu menundukkan kepala. Meminta maaf. Di depan semua orang. Suasana rumah langsung berubah haru. Namun aku tahu semuanya belum selesai. Karena orang yang paling harus meminta maaf masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Dan malam itu, setelah semua tamu pulang, Bu Marni meminta berbicara empat mata denganku. Wajahnya penuh air mata. Suaranya gemetar. Lalu untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahanku, beliau mengatakan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutnya. Malam itu suasana rumah jauh lebih sunyi daripada biasanya. Setelah para tamu pulang, aku duduk sendirian di teras samping rumah. Angin malam berembus pelan.
Tapi pikiranku masih penuh dengan semua kejadian yang terjadi sejak kemarin. Aku masih mencoba mencerna semuanya. Tentang rahasia keluarga yang akhirnya terbuka. Tentang Fikri yang baru mengetahui seluruh penghinaan yang selama ini kututupi. Dan tentang wajah Bu Marni yang sejak sore terus terlihat pucat. Tak lama kemudian langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Bu Marni berdiri beberapa meter di depanku. Tidak seperti biasanya. Tidak ada wajah angkuh. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada tatapan yang membuatku merasa kecil. Yang kulihat hanya seorang perempuan tua yang tampak sangat lelah. Beliau perlahan mendekat. Lalu duduk di kursi sebelahku. Beberapa saat kami hanya diam. Sampai akhirnya aku mendengar suara beliau yang bergetar. "Alena, maafkan ibu." Aku membeku. Selama 3 tahun menikah dengan Fikri, aku tidak pernah membayangkan kalimat itu akan keluar dari mulutnya. Bu Marni mulai menangis. Beliau mengatakan bahwa dirinya malu pada dirinya sendiri. Malu karena selama ini menilai orang hanya dari penampilan. Malu karena menganggap keluarga dari kampung pasti lebih rendah. Dan paling malu karena telah menyakiti orang yang justru selalu menghormatinya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Untuk pertama kalinya, beliau mengakui semua kesalahannya. Tentang hinaan. Tentang sindiran. Tentang perlakuan buruk yang selama ini kuterima. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan. Hanya penyesalan. Tak lama kemudian Fikri datang. Wajahnya masih terlihat sedih. Ia duduk di depanku. Lalu menggenggam tanganku. Katanya selama ini ia merasa menjadi suami yang baik. Tapi ternyata ia gagal melihat luka yang dialami istrinya sendiri. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Karena selama ini aku tidak pernah menyalahkan Fikri. Aku hanya sedih karena ia tidak tahu. Malam itu untuk pertama kalinya kami berbicara dari hati ke hati. Tanpa rahasia. Tanpa berpura-pura kuat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar didengar. Keesokan paginya, sebuah kejadian yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Seluruh keluarga berkumpul di halaman rumah. Ayah dan ibu juga ada di sana. Beberapa warga yang mengenal keluargaku ikut hadir. Awalnya aku tidak mengerti kenapa semua orang berkumpul. Sampai aku melihat Bu Marni berjalan ke arah ayah dan ibuku. Beliau berhenti di depan mereka. Lalu menundukkan kepala. Semua orang terdiam. Suasana menjadi sangat hening. Dengan suara yang bergetar, Bu Marni meminta maaf kepada ayah dan ibuku. Beliau mengakui seluruh kesalahannya di depan semua orang. Aku melihat mata ibuku mulai berkaca-kaca. Sedangkan ayah hanya tersenyum tenang seperti biasa. Lalu ayah melakukan sesuatu yang membuatku hampir menangis. Beliau maju selangkah, mengangkat kepala Bu Marni yang tertunduk. Kemudian berkata pelan, "Kesalahan terbesar bukan saat seseorang merendahkan orang lain. Kesalahan terbesar adalah ketika seseorang tidak mau mengakui bahwa dirinya salah. Hari ini ibu sudah melakukan hal yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Memaafkan diri sendiri dan mengakui kesalahan." Suasana langsung berubah haru. Beberapa orang bahkan terlihat mengusap mata, termasuk aku, karena saat itu aku sadar, ayah tidak pernah ingin membalas penghinaan. Beliau hanya ingin mengajarkan pelajaran, dan pelajaran itu akhirnya sampai. Namun kejutan terakhir ternyata masih menunggu. Saat keluarga suamiku bersiap pulang ke kota, ayah memanggil Fikri. Beliau menyerahkan sebuah map. Fikri terlihat bingung, lalu membukanya perlahan. Matanya langsung membesar. Ternyata di dalamnya terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa sejak aku menikah, ayah sudah menyiapkan sebagian aset keluarga atas namaku. Bukan karena status, bukan karena warisan, tetapi sebagai bentuk perlindungan jika suatu hari aku diperlakukan tidak adil. Fikri langsung menoleh kepadaku. Wajahnya penuh rasa bersalah. Karena baru saat itu ia benar-benar menyadari betapa berharganya kepercayaan yang diberikan keluargaku. Perjalanan pulang terasa berbeda. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Tidak ada lagi tatapan sombong. Yang ada hanya keheningan. Dan rasa malu yang akhirnya berubah menjadi penyesalan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hubungan kami perlahan berubah. Bu Marni mulai sering meneleponku. Bukan untuk menyuruh. Bukan untuk mengkritik. Melainkan untuk menanyakan kabarku. Siska yang dulu paling sering menyindir bahkan datang langsung meminta maaf. Sedangkan Fikri berubah menjadi suami yang jauh lebih perhatian. Dan aku akhirnya mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa kubeli dengan uang. Rasa hormat. Bukan karena keluargaku kaya,
Bukan karena aku keturunan darah biru. Bukan karena rumah besar atau tanah yang luas. Melainkan karena akhirnya mereka melihat siapa diriku yang sebenarnya. Saat berdiri di teras rumah suatu sore, aku melihat ayah tersenyum ke arahku. Lalu aku teringat satu hal. Selama ini bukan aku yang menang. Bukan keluargaku yang menang. Yang menang adalah kebenaran yang akhirnya terungkap. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang memanggilku gadis miskin dari kampung. Mereka memanggilku dengan satu sebutan yang jauh lebih berharga. Keluarga.